Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Hanya di Rosa Bola. Welcome back to Rosa Bola Channel bro and sis semuanya. Salam sehat semua dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. I know everything is not easy in this day, but I hope all of you keep positive and productive from home. Setelah hasil positif di Serie A, Milan akhirnya kembali berlaga di Liga Eropa. Dan inilah video prediksiku pertama untuk Liga Eropa. Aku tadinya tidak tertarik membahas Liga Eropa ini. Ya, karena menurutku lebih baik Milan mengejar prestasi di Serie A saja. Fokus di satu kompetisi saja. Tapi, aku sadar jika kemudian Liga Eropa ini juga bisa menjadi alternatif untuk mewujudkan mimpi AC Milan meraih tiket Liga Champions musim depan. Seperti kita tahu, jika Milan bisa menjadi juara Liga Eropa, maka otomatis tiket Liga Champions akan diraih. Namun jalan terjal akan dihadapi Milan di minggu ini karena lawan yang dihadapi juga sing main-main, yakni Setan Merah Manchester United. Duel MU versus Milan inilah yang membuatku tertarik untuk membuat video prediksiku. Seperti apa prediksi lengkapnya? Ini dia prediksinya hanya di Prediksi Rosa Bola. Pertandingan super big match antara MU versus Milan ini seolah merefresh kembali ingatan-ingatan masa laluku. Para penggila bola akhir 90-an dan awal 2000-an pasti ingat betul kiprah tim ini di tanah Eropa. Di masa itu, bisa dikatakan MU dan Milan adalah dua klub paling populer di dunia, termasuk di Indonesia. Wah, para pemain dari kedua klub ini kerap menghiasi surat-surat kabar tanah air, khususnya di tabloid olahraga seperti bola. Aku pun terus terang sempat mengikuti kiprah Setan Merah ini di tahun 1999 saat mereka meraih treble winners. MU meraih kemenangan tragis atas Munchen dengan 2 gol di injury time-nya. Masih ingat nggak guys, mana lebih menyakitkan? Apakah kekalahan Munchen atau kekalahan Milan di final Liga Champions 2005? Silahkan komen di kolom komentar ya. MU dan Milan saat ini memiliki kesamaan ya guys. Mereka bisa diibaratkan dua raksasa yang sama-sama mencoba bangkit dari tidur panjangnya. Selepas kepergian Alex Ferguson, memang prestasi MU belum bisa lagi sehebat generasi David Beckham dan Wayne Rooney. Milan pun setelah 3 uang, di mana prestasi terbaik mereka sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Nah, aku pun menjadi antusias melihat pertemuan mereka pada babak 16 besar Liga Eropa. Sebagai Milanisti, tentu aku menjagokan Milan dong guys. Dan aku tak pindah ke lain hati gara-gara membahas MU tadi. Pada pertemuan pertama, Milan harus bertandang ke Old Trafford terlebih dahulu. Cie. Om Maldini nih dan Om Dida jadi mengenang masa lalu ya saat main di sini. Aku sedikit menyayangkan pertemuan mereka karena menurutku mereka cocoknya bertemu di babak grand final. Jadi aku setuju kalau banyak pengamat mengatakan pertandingan ini sebagai final yang kepagian. Tapi jika Milan bisa menang, Milanisti boleh dong berharap Milan akan jadi juara Liga Eropa musim ini. Dua tim ini sebenarnya bisa dikatakan berada di tren positif ya. AC Milan di pertandingan terakhirnya mampu mengalahkan Verona 2-0. Kemenangan ini patut diapresiasi karena Milan tetap bisa menang walau banyak pemain kuncinya itu absen. Bahkan gol-gol kemenangan dicetak oleh pemain-pemain cadangan seperti Raden Kanjengkrunik dan Diogo Dalot. Hal ini menunjukkan bahwa kedalaman skuad Milan sangat baik. Siapapun yang diturunkan, Milan sudah mulai bermain sebagai sebuah mesin yang kuat dan ganas. Di pertandingan terakhir Liga Eropa, Milan lolos ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Red Star Belgrade. Di leg pertama, Milan yang bermain tandang mampu menahan imbang tuan rumah dengan skor 2-2.
Di leg kedua, saat Milan bermain kandang, hasil imbang 1-1 dapat diraih dan Milan unggul produktivitas mencetak gol. Pertandingan melawan MU memang bisa dikatakan sebagai pertandingan terberat yang akan dijalani Milan musim ini. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, mengatakan duel melawan Manchester United pasti akan berlangsung sulit, namun dia menyatakan laga itu termasuk laga yang menggairahkan. Sekarang kami menghadapi pertandingan yang sulit melawan Manchester United. Pertandingan yang sangat sulit tetapi juga menggairahkan, kata Pioli pada Sky Sport Italia. Selain sulit, harus diakui bahwa Milan akan bermain tanpa sejumlah pemain kunci seperti Zlatan Ibrahimovic, Ismail Bennacer, Mario Mandzukic, dan Hakan Çalhanoğlu. Ante Rebic dan Theo Hernandez pun diragukan tampil ya. Tapi sekali lagi dengan melihat sepak terjang Milan di pertandingan sebelumnya, Milan tetap akan bisa tampil baik tanpa skuad utamanya. Lalu bagaimana dengan Manchester United? MU saat ini dalam kepercayaan tinggi usai mengalahkan rival sekotanya Manchester City di laga Premier Inggris dengan skor 2-0. Dalam 11 pertandingan terakhir, MU pun mencatatkan hasil tanpa terkalahkan. Dalam 5 pertandingan terakhir, MU mampu meraih hasil 2 kali menang dan 3 kali imbang. Jadi, memang MU ini lagi kesetanan mainnya ya, belakangan ini. Nah, dilihat dari rekor pertemuan, harus diakui MU lebih unggul dari Milan guys. Terakhir kali mereka bertemu di tahun 2010, lalu di mana skuad MU berhasil mengalahkan Milan dengan skor 4-0 saat bermain di Old Trafford. Di 5 pertemuan terakhir, MU masih mendominasi dengan 4 kali meraih kemenangan dan 1 kali kemenangan untuk Milan. Jika dilihat dari rekam jejak Manchester United ketika bersua dengan klub asal Italia di kompetisi Eropa, Setan Merah juga lebih mendominasi. Terakhir kali kekalahan Setan Merah dari tim Italia terjadi kala bersua dengan Juventus, tepatnya di musim 2018. Tapi sekali lagi, rekor ya rekor, dulu ya dulu dan sekarang itu beda dan bisa saja kali ini Milan yang unggul. Keep fighting and praying for Milan. Lalu dapatkah Milan mengatasi perlawanan MU? Jawabannya tentu bisa, dan ini akan ditentukan oleh hasil pertandingan leg pertama ini. Milan adalah tim yang justru lebih kuat kala bertanding di kandang lawan. Justru hasil positif kebanyakan diraih di luar San Siro musim ini. Itulah mengapa pertandingan leg pertama ini akan menjadi kunci. Jika saja Milan tidak terlalu cepat kebobolan di babak pertama dan justru mampu mencuri gol di awal-awal pertandingan, maka peluang menang akan semakin besar. Setidaknya, hasil seri dan mampu mencetak gol adalah hasil positif buat Milan. Setuju kan guys? Lalu pemain mana yang harus diwaspadai Milan? Tentu nama Bruno Fernandes adalah yang pertama. Bisa dikatakan, doilah nyawa permainan MU sejauh ini. Bruno main bagus, MU menang. Dan jika Bruno mainnya jelek, MU pun akan kalah. Jika Milan bisa mematikan pemain ini, maka kemungkinan besar Milan akan menang. Semoga Frank Kessie dan Tonali bisa konsisten ya menjaga pergerakan pemain ini. Terutama harapanku sih Tonali yang akan bermain total dan militan seperti ketika melakukan sliding terbang yang menggagalkan peluang emas pemain AS Roma. Oh ya, hati-hati juga jika mengawal pemain ini dan jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran di dekat area penalti. Karena si Bruno ini free kick-nya juga maut. Bisa dikatakan Bruno Fernandes adalah salah satu gelandang terbaik di muka bumi saat ini. Kemampuannya sangat komplit berkat perpaduan talenta, skill, dan juga insting istimewanya yang jarang dimiliki pemain bola lainnya. Itulah mengapa Tonali, Kessie, Calabria, dan Dalot harus bahu-membahu mengatasi dan membatasi pergerakan pemain ini. Oh ya, keberadaan Diogo Dalot akan sangat berarti guys, karena Doi pasti sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan pemain ini, karena mereka pernah sama-sama bermain di MU dan timnas Portugal. You must jaga Bruno dengan alot ya Dalot ya. Pemain lain pun juga harus mewaspadai pergerakan pemain ini ya, karena memang Bruno ini bisa berada di posisi mana saja. Apalagi Bruno tentu sudah paham gaya permainan klub-klub Italia, sebab Doi pernah main di Udinese dan Sampdoria.
Pemain lain yang patut diwaspadai adalah Marcus Rashford. Namun, nampaknya pemain ini diragukan tampil saat melawan Milan. Ia mengalami cedera pada pergelangan kaki saat MU mengalahkan Manchester City 2-0 dalam lanjutan Liga Inggris kemarin. Saat pertandingan melawan City, Rashford ditarik keluar pada menit ke-73 dan digantikan Mason Greenwood. Usai bertabrakan dengan Riyad Mahrez, ia tampak tertatih-tatih saat meninggalkan lapangan, hingga sempat memunculkan kekhawatiran cedera yang dialaminya serius. Nah, jika Rashford ini tidak bermain tentu akan menjadi keuntungan bagi Milan karena fokus mereka adalah bagaimana pemain-pemain Milan mematikan pergerakan si Bruno Fernandes ini. Jika skenario ini berjalan, kemenangan tipis 1-0 atau 2-1 sudah cukup memberikan bekal positif bagi Milan sebelum melanjutkan pertandingannya di San Siro. Intinya, jangan kebobolan di babak pertama dan tunggulah momentum yang tepat untuk melakukan serangan balik cepat. Oh ya, para pemain Milan juga harus fokus di sepanjang pertandingan ya. MU terkenal sebagai tim yang kerap mencetak gol di atas menit ke-80. Fakta bahwa Milan adalah tim jago tandang dan kadang justru bermain baik saat melawan tim kuat. Membuatku yakin jika hasil positif akan dapat diraih di pertandingan leg pertama ini. Demikian ulasan singkatku tentang pertandingan MU dan Milan ini, brosis. Jika kalian punya info lain soal pertandingan ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa follow Instagramku dan TikTokku juga di rosabola81, serta dapatkan berita-berita AC Milan lainnya dan bocoran dari konten Rosa Bola selanjutnya. Aku pun akan mulai berbagi momen-momen keseharianku di akunku itu. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye!